Pemirsa media Sinar Mamasa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Mamasa yang ke-20 yang berlangsung di lapangan Tribun Mamasa 11 Maret 2022. Acara dimulai dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Orsan Suleman. Dalam kesempatan itu, Bupati Mamasa Haji Ramlan Badawi dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Barengi dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar serta pembangunan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, pengembangan perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah, pariwisata serta peningkatan manajemen pemerintahan dan kinerja pelayanan publik. Pada bidang infrastruktur, saya ulangi, pada bidang infrastruktur jalan, kita telah melakukan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 62,33 km, yaitu jalan menuju ke ibu kota kecamatan dan ruas-ruas jalan yang membuka isolasi wilayah, sehingga seluruh ibu kota kecamatan telah dapat dijangkau kendaraan roda 4. Dan beberapa wilayah yang selama ini belum ada jalan sekarang sudah bisa dijangkau kendaraan. Bahkan untuk tahun anggaran 22 ini kita lebih fokus membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dengan alokasi anggaran cukup besar, yakni 90 miliar lebih yang bersumber dari DAK, DAU dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional disingkat PEN. Seiring dengan upaya kita untuk membangun dan meningkatkan jalan kabupaten, melalui upaya dan perjuangan kita bersama Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Barat, maka Jalan Nasional ruas Salu Batu, Mambi, Malabo dan ruas Mamasa Tabang perbatasan dengan Toraja sudah mulai dikerjakan dan akan tuntas paling lambat akhir tahun 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Haja Eni Anggraini Anwar mengajak kepada masyarakat Mamasa agar dapat meningkatkan sinergisitas yang disemangati rasa solidaritas mendukung Sulbar maju dan malakih. Dengan semangat Hari Jadi ke-20 ini, kita tingkatkan pembangunan dan sinergitas penanganan COVID-19 dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi rakyat dengan meningkatkan pembangunan di segala aspek. Tema ini mengajak kepada kita semua masyarakat Kabupaten Mamasa untuk bekerja lebih giat dan bersinergi bersama seluruh komponen yang ada, yang disemangati rasa solidaritas dan kebinekaan yang tinggi, yang dilandasi dengan jiwa persatuan, kesatuan dan persaudaraan yang kuat, mampu mewujudkan Kabupaten Mamasa lebih sejahtera, sehat dan malakbi, guna terciptanya good governance sehingga visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni Sulawesi Barat maju dan malakbi, dapat terwujud. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menitipkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mamasa atas sinergitas yang terjalin sangat baik antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah Kabupaten Mamasa. Yang kedua, tingkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dalam membangun daerah ini sebagai penyangga Kabupaten Mamuju yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga, Mamasa harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan bagi kesejahteraan rakyat. Potensi ini hendaknya dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua harus turut ikut serta mencegah penyebaran virus ini dengan memaksimalkan segala aktivitas kita dengan melaksanakan protokol kesehatan, antara lain dengan menjaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan juga disiplin menggunakan masker, sehingga di masa pandemi kita ini dapat terus bergerak dan berkarya untuk daerah dan masyarakat. Sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak Bupati, kami
pemerintah Sulawesi Barat mengapresiasi dan memberikan semangat bahwa memang Kabupaten Mamasa adalah kabupaten yang tertinggi persentase vaksinasinya sampai hari ini. Dan juga bukan hanya tertinggi tapi tercepat mencapai 70%, dan juga vaksinasi anaknya yang tertinggi juga Kabupaten Mamasa. Sejumlah tokoh masyarakat dan undangan dari berbagai daerah mengapresiasi keberhasilan dalam pembangunan di Mamasa. Ya, saya kira di hari jadi ke-20 ini sudah terdengar tadi semua laporan, sangat nyaman, enak didengar, dan semua atas dasar kebersamaan seluruh masyarakat diayomi menjadi bagian, bahkan bagian-bagian yang ikut bersaing vaksinasi pun menjadi yang terbaik. Menurut saya sudah luar biasa. Nah, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana selalu bersinergi kerjasama demi kemajuan lebih baik lagi. Tidak usah puas dengan hari ini, tapi harus selalu dikembangkan. Itu ya. Secara simbolis oleh 20 tahun. 20 tahun berdiri cukup bagus, meningkat. Ada mungkin masukan dari Pak Ya, tentunya program yang sudah ada ini supaya yang akan diterima secara simbolis ya, secara serius, tidak bisa diam. Dan perlu pemerintah daerah komunikasi, tidak boleh diam ya, supaya program-programnya dapat dilaksanakan dan dapat tercapai apa yang diinginkan pemerintah daerah tadi. Saya salut diterima secara simbolis peningkatan ya. oleh Bapak Paulus SPLMP selaku Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Pengembangan Usaha dari pengamatan Bapak Kabupaten dari Mamasa. jauh mungkin ada hal yang Selanjutnya, bisa sertifikat atas hak Masih banyak yang harus ditingkatkan. sektor Masih UKM banyak. Dari segi sebanyak apa kira-kira? Jadi Pak Ibu Wakil yang Gubernur akan sampaikan diterima secara pariwisata. simbolis oleh Ibu tempat Dr. paling Nanda bagus. Dorkaspe Ya kan? selaku PLT Udaranya Kepala bagus. Dinas Koperasi Ya. Usaha Mikro Angka Kecil kematian dan juga Menengah, kecil. Perindustrian dan Ya. Perdagangan Kabupaten Kemudian Mamasa. sekarang vaksinasi sudah sertifikat hak pakai 75% pemerintah lebih. Kabupaten Mamasa Ya, sudah sebanyak 80% 60 bidang. Dari segi yang pariwisata kira-kira ada secara masukan? simbolis Pak, oleh ini Bapak sama dengan Heri Toraja. Kurniawan SU Jadi MSU dengan udara dan selaku budaya Kepala Badan ya, Pengelola dengan rumah-rumah Keuangan adat Daerah dan Kabupaten keramatan Mamasa. masyarakatnya Kami cukup persilakan. bagus untuk ditingkatkan. Harapannya Pak untuk ke depan di hari ulang tahun Kabupaten Mamasa. Pimpinan Kepala Ya, Kantor saya berharap Kabupaten Mamasa untuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait ya untuk mereka bersinergi, saya pikir, dan tidak boleh diam di tempat. Dia harus juga belajar dari sekali lagi kabupaten Bapak lainnya, Ibu tamu undangan bahkan ke pusat. tetap tinggal di rumah Tidak bisa karena diam akan ada seperti kata dalam pelayanan tempurung, kasih nggak boleh. dari seksi Ya, konsumsi panitia bersinergi dan pelaksanaan bertukar ibadah. pikiran, mungkin berpengalaman dengan Sekali lagi Khususnya Kabupaten Toraja yang boleh dibilang ya, mirip saya pikir sama. sama karena Toraja Utara dan Mamasa pusat. Kira-kira ada trik yang menurut apa yang harus dilakukan, dimulai dari mana pemerintah? Saya persilahkan didampingi Kepala Kantor Pertanahan SDM Kabupaten itu Mamasa. prioritas, Pak. Karena apapun kita punya uang banyak, kita punya potensi banyak, kalau SDM kita tidak bagus juga akan tertinggal. Ya. Yang kedua memang niat tulus pemimpin. Niat tulus pemimpin itu harus membangun dengan hati. Acara selanjutnya Pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Selamat HUT yang ke-20 Kabupaten Mamasa. Namun Mamasa harus lebih ini untuk bagaimana Mamasa menyongsong kehadiran ibu kota Nusantara yang ada di depan. Jadi apakah Mamasa SDM ini sudah siap? Ujungnya adalah di Jadi Mamasa ini harus dipersiapkan untuk menyambut IKN nanti. Iya, karena dari waktu ke waktu ini perubahan. Ada satu pepatah bahwa yang bertahan itu adalah bukan spesies tertentu, juga bukan karena kepintaran, tetapi kemampuan beradaptasi. Jadi kalau mampu kita Beradaptasi dengan keadaan baru. Keadaan baru inilah yang menurut saya Kabupaten sudah 20 tahun, provinsi sudah sekian tahun, dan ibu kota Nusantara ada di depan mata. Bagaimana SDM-nya Mamasa disiapkan untuk menyongsong ibu kota negara ini. SDM
dengan panja juga ya Pak, termasuk sumber daya alamnya juga. Ya, tetapi kan intinya ada di Yang jelas kita semakin lama semakin bertumbuh ya. Tetapi kita maklum kondisi sekarang ini bahwa kita masih tetap berada dalam kondisi pandemi COVID. Tentu saja laju pertumbuhan kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita tetap optimis dengan capaian vaksinasi di atas 70%, maka herd immunity akan terbentuk dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan lebih baik lagi dari awal-awal pandemi ini masuk. Ke depan ini kan kita tahu bahwa nanti akan berdiri IKN ya, menyambut ibu kota baru. Seperti apa yang dilakukan Mas? Penyeberangan feri dari Mamuju ke ibu kota baru itu kan 4 jam, berarti cukup dekat ya. Jarak Mamasa dengan jarak tempuh Mamasa ke Mamuju itu kurang lebih 3 jam, 3 sampai 4 jam, jadi sangat dekat. Nah, apa yang kita harapkan ke depan, kita akan mensupport ibu kota, terutama melalui apa? Melalui hasil-hasil hortikultur kita, karena kita adalah salah satunya daerah yang hampir 80% daerah berada di pegunungan, ya, dibanding dengan 5 kabupaten lain. Jadi potensi kita cukup besar. Di samping itu juga kita berbatasan dengan Toraja, tentu prospek para wisata kita sebelum menuju Toraja dari ibu kota negara itu harus melalui Mamasa. Jadi ini harus potensi-potensinya harus kita gali, kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Apalagi kita punya jalan ini sebenarnya jalan segitiga ya, arah ke Toraja itu. Arah ke Polewali kemudian arah ke Mamuju itu hampir sama. Ini segitiga emas menurut saya. Jadi tinggal masyarakat Kabupaten Mamasa bagaimana bisa memanfaatkan potensi kita secara strategis ini. Termasuk juga kemudian hasil-hasil pertanian. Ya, hasil pertanian harus lebih kita lihat, terutama pemilihan komoditas ya. Kita mesti tahu di mana daerah-daerah kita yang berpotensi untuk pengembangan komoditas tertentu. Nah, kalau kita bisa memproduksi secara masif, tentu saja pelaku-pelaku pasar itu akan bisa mencampur. Jadi harapan dari DPR kepada pemerintah siapnya itu yang dilakukan. Tentu sinergitas ya, pemerintah daerah lebih intens menggali potensi kita, mengelola dan memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa tumbuh kembang ya, melalui potensi daerah yang kita miliki, melalui APBD kita, melalui juga perpanjangan tangan kita ke BAPT 3. Tapi kalau kita melihat ke akar rumput ke bawah ya, ke masyarakat sekarang ini seolah-olah belum ada persiapan ke arah sana. Ya itu kan ya kata seolah-olah kan mesti rujukannya adalah nilai-nilai angka capaian ya. Ya kita ini kan baru 20 tahun, tentu tidak bisa dibandingkan daerah-daerah yang sudah ratusan tahun, ya kan? Tetapi kita tetap optimis untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan percepatan-percepatan segala sektor. Jadi harapan kita ke depan ini Mamasa diarahkan ke sana ya? Iya, Mamasa itu 3 ikonnya ya, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Fungsi di situ aja. Demikian laporan tim redaksi kami. Atas nama pimpinan dan kru Sinar Mamasa mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Mamasa yang ke-20. Berlin dan Ipan mengabarkan.